teman-teman Suara Sinema. Suara... Kita punya tagline yang luar biasa. Film selesai, cerita dimulai. Oke, selamat datang lagi Beka dan Anwar. Yes. Perkenalkan, gue Jeki yang akan memandu host untuk kali ini, dan ada siapa? Ada Beka di sini. Terus Ada Anwar. Oke, kali ini kita bulan September sebenarnya kita banyak bahas tentang filmnya dari para aktor-aktor ya. Ada Adam Sandler, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Indonesianya juga ada, Dwi Sasono. Cuman untuk sesi kali ini ada beberapa teman-teman yang bilang film baru juga dong. Ya, benar. Oke. Jadi supaya kita di algoritma ada film baru. Biar nggak Bro Anwar nggak berasa tua banget. Waduh, ada film barunya juga nih. Ya, gitu. ya, ya. Film barunya tentu film ya Agustus ya. Berarti Agustus ini yang beredar ya. Iya, Ya, benar Agustus. Terbaru tuh Agustus ya, walaupun ini tayang mungkin udah di akhir Agustus atau awal September, tapi ya terbaru kita ya Agustus. Oke, mungkin pasti ada film Spider-Man, tapi tenang aja nanti kita bahas. Terus ada film apa? Mungkin dari Rebecca dulu ya. Beka, lu udah siapin film apa aja nih? Untuk film baru kan lumayan banyak ya, entah itu di Netflix, entah itu di bioskop sudah pasti. Apa nih yang paling menarik untuk dibahas di film baru kita? Kebetulan Agustus kemarin yang lebih seru ya buat dibahas Insidious sih. Insidious, Iya, horor ya. film horor. Ini udah yang Franchise keberapa nih? ya. Ini udah keberapa nih? Kalau nggak salah ke 6 1 2 3 4. Ya, Berarti 6. ngikutin yang dari awal dong? Lumayan ngikutin Insidious, Conjuring karena emang suka banget sama horor juga. Gua stuck di Iya, 3 iya. doang sih. Oh iya. Ya, Mau ngelanjutin kayak udah nggak tahu ya Iya. kemana gitu-gitunya udah hilang Gue ini. nontonnya nggak tahu, loncat-loncat berantakan gue nonton. Karena sebetulnya nggak nonton perlu nonton nun lah, nonton apalah. karena sebetulnya kalau Insidious emang nggak perlu berurutan gitu, karena maksudnya kayak ya udah yang penting mau ditonton beracak-acak juga nggak apa-apa gitu. Cuman memang kayak lumayan ngikutin karena memang lebih suka ke horor aja gitu, makanya. Oke, selain horor kan pasti kan pilihan banyak nih film-film baru ya. Kenapa jadi ini yang menjadi prioritas untuk kita ceritakan di Suara Sinema? Kayaknya mungkin karena Insidious tuh lumayan ada rasa familiarity-nya juga ya. Maksudnya karena balik lagi itu kan udah lumayan banyak seriesnya betul kan. Jadi kayak pas dia pas dia muncul lagi tuh kayak akhirnya ada lagi nih si Insidious gitu. Terus ternyata pas ditonton nggak mengecewakan juga gitu, maksudnya masih tetap ada khasnya Insidious, jump scare-nya, terus scoringnya pas membangun tense-nya dalam film itu gitu ya. Jadi tuh kayak berasanya tuh kayak nostalgic banget nih nonton Insidious ini gitu. karakternya masih sama yang kemarin-kemarin. Karakternya nggak beda. Beda. Ada yang dibawa, tapi menurutku kalau misalnya yang penonton baru gitu ya, yang memang pengen nonton Insidious ini, menurutku nggak akan lost banget gitu kalau misalnya mereka belum pernah nonton yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, konfliknya itu kan kalau Insidious kan biasanya tentang area rumah ya kan, selalu gitu ya. Ini berarti sama lagi ya. Iya, jadi Insidious benar, dia biasanya kan lebih fokus kayak ke menghantuinya tuh di sekitar rumah nih kan, maksudnya. Dia Di nggak situ sampai di aja, jalan, nggak sampai. benar Selalu nggak di begitu situ dia. aja. Berarti introvert dia ya. Hantunya betul kebetulan cuma di rumah itu dia doang gitu. Berarti konfliknya begitu lagi untuk di film ini. So far masih seputar di dalam rumah gitu. Emang Dan selalu kalau benang merahnya gitu berarti ya. iya, dan selain itu kan kalau Insidious tuh yang paling kita inget adalah astral projection-nya kan. Jadi bahwa orang tidur terus dia bisa jalan-jalan di alam lain gitu kan. Nah, itu juga masih dibawa di film yang ke-6 ini gitu. Tapi dengan karakter yang berbeda, dengan konflik yang berbeda juga, secara kayak kayak terornya dari si hantunya tuh juga beda juga gitu. Dan menurutku meskipun memang tadi ada rasa nostalgic, tapi tetap berasa kayak ini sesuatu yang baru nih gitu. Jadi kalau misalkan kamu memilih ini lebih berat di jalan cerita, apa masih dengan scene horornya ataukah lebih apanya nih kalau mau ngasih rating di film ini?
Kalau rating kemarin tuh pas aku nonton dan maksudnya selesai nonton aku biasa kan ngerating di Letterboxd ya. Aku kasih lumayan tuh di 4 bintang dari 5 gitu kan. Menurutku aku suka dengan tadi familiarity terhadap Insidious yang masih dia bawa gitu ya, bahwa kayak tadi dengan jumpscare-nya yang konsepnya masih konsepnya sama, masih hampir setiap sama, film ke film betul gitu dan segala macam. Tapi juga cerita yang freshnya sih menurutku yang juga aku appreciate di sini gitu. Itu sih. Berarti nonton Insidious yang seperti ini udah nggak perlu tutup mata lagi. Nonton horor sebenarnya aku nggak pernah tutup mata, lebih kayak ketawa gitu karena kayak lucu lagi, Tapi emang kaget-kagetin tapi gitu. emang gue horor Amerika masih berani buka mata. Yang gue kadang-kadang ngeri-ngeri tuh yang Thailand, yang Thailand, pokoknya Asia lah ya. Iya bener, Asia. Asia kacau men. Takut didatengin Jepang, ya, deket soalnya. Karena relate banget. Oh kirain takut Iya didatengin. enggak, maksudnya dia lebih nggak tahu ya. Gue kenapa Thailand sama Jepang yang Juong zaman dulu tuh Juong, kecil. ya. Separah sih itu ya, dari tangga prak-prak. Sama The Ring zaman dulu ya. Ya, tapi waktu itu kan awalnya The Ring tuh, Iya. abis itu kan Juong tuh. Betul. Wah itu lebih gila bro. Iya benar. Parah. Yang si anak kecil. Iya parah bro, parah. Ya lumayan lah itu. Iya gue Tapi horor barat ya paling rendah lah dibanding horor Asia sih. Iya benar, kalau itu. Tapi bukan Indonesia Asianya ya. Iya. Asianya tuh Thailand atau Korea atau Jepang. Iya, iya. Korea tuh kayaknya Enggak ada ya. Enggak seserem ya. iya. sih. Masih Thailand tetap sih, parah. Thailand dan Thailand Jepang parah. memegang tahta Tertinggi, paling betul. tinggi Thailand sih. parah sih parah Horor sih. bener. Iya Thailand sama Jepang sih. Gitu. Oke, itu Insidious. Mungkin teman-teman yang menonton mungkin sudah ada yang jadi fansnya Insidious juga kali ya, yang sudah nonton bertema-tema. Terus juga silakan ikut mengomentari tentang film ini apabila ini seru buat teman-teman film baru di Agustus ini ya berarti ya. Oke, kita ke ini salah satu film besar di Agustus juga yang box office pastinya ya, pasti ditunggu-tunggu para fansnya di betul. dunia, yaitu Brand New Day dari Spider-Man. Peter Parker Spider-Man ya. Jadi ini adalah kisah kegalauan. Mesti dikenal gak sih sama ceweknya? Iya. Udah nonton? Udah dong. Ya, jadi intinya Hari pertama. Wih. intinya apakah dia masih dikenal? Berusaha untuk dikenal. Bener. Oke, ceritakan bro. Oke. Gue sih udah nonton juga. Ini berarti kita udah nggak spoiler ya? Harusnya sih udah enggak ya. Ini udah mungkin awal September kali. Iya. Iya, sebenarnya yang gua suka dari si Brand New Day ini, Brand New Day kan ya kalau nggak salah. Iya ya? bener. Ini dia menampilkan sosok Spider-Man atau Peter Parker hampir sama kayak yang pertama. Bedanya adalah dia udah advance dari knowledge sama dari alat. Karena balik lagi kan di versi yang ini adalah teman-temannya nggak ada yang kenal. Iya betul. Nggak ada yang tahu Spider-Man itu siapa kan gitu. Jadi dia mulai dari kayak clean slate, dari kayak Pertamina tuh dari nol lagi. Dari nol lagi. Dia mulai adventure-nya sebagai friendly neighborhood itu. Nah, tapi yang apa ya? Di sini ada bukan Easter egg ya. Dia menampilkan karakter baru yang nyambung dengan nanti akan ada universe-nya. Iya. Yaitu X-Men. Mutant itu ya. Ya si Jean Grey. Gitu dan sama crossover sama si Punisher. Oh iya, Iya. benar. Ya kan? Yang sebenarnya di Spider-Man yang sebelumnya itu tidak ada info tentang si Punisher-nya. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut gua agak tricky. Tapi kalau fans Spider-Man sama Punisher yang baca komik dan nonton pasti kayak ya udahlah. Tahu kalau mereka sebetulnya ada nih Betul. connection-nya, benar. Tapi ketika orang yang nggak begitu familiar pas nonton yang sebelumnya apa sih? No Way Home. No Way Home, pasti akan bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada si Frank Castle, si Punisher, terus kok kayak mereka dekat banget. Iya, benar. Nah, itu tuh yang kalau orang tidak familiar pasti akan bertanya-tanya. Apa sih Staten Island? Ya, itu kalau kita baca di kolom komen itu pasti yang wah ada apa nih, ada apa gitu. Iya, benar. Apakah akan ada di seriesnya Punisher? Nah, gitu-gitu betul. sih. Iya kan itu kan dia perdebatan waktu dia baru nyulik si itunya kan, si ceweknya itu Betul. ke tempatnya Punisher kan. Iya. Mereka berdebat kan. Tapi gue pribadi secara
secara jalan cerita gue masih seneng No Way Home sih. Ya. Jalan cerita masih seneng. No Sebenarnya Way hampir sama kan, makanya kan gue bilang. Cuma di sini kalau menurut gue di sini adalah konfliknya antara si Spider-Man, si Peter Parker sama si Jean Grey nih. Sama-sama punya emosional hampir kemiripan lah. Iya. Ya kan? Makanya disitulah kekuatan yang di scene terakhir tuh kalau menurut gue tuh lumayan keren. Yang si Jean Grey nge-freeze semua. Oh iya. Radius 1 kilometer Betul. itu ya. Terus akhirnya Punisher harus nembak dan si Spider-Man Kena. ngelindungin lah. Gitu. Itu menurut gue salah satu ikonik yang baru. Iya Ini sharing trauma bonding mereka ya. Ya pesan-pesannya lo harus terima kenyataan, intinya sih gitu. Benar. Kalau memang dia kan sampai dibilang kan, gue udah baca semua kisah lo, cuman kan gue nggak ada rasa sama lo. Si Betul. ceweknya bilang gitu kan. Si MJ-nya. Iya. Yang pas di terakhir itu kan dia udah baca suratnya. Cuman kan masalahnya gue nggak ada rasa nih. Yang lo ceritakan ini udah orang berbeda. Iya. Ya sedih juga tuh. Iya, cuma kan makanya si banyak yang berteori bahwa pas si Jean Grey Nge-freeze. terus akhirnya buyar, itu juga akhirnya ngebuka Iya. si ingatan-ingatannya. Makanya terakhir kan kalau kita lihat si Oh Jean bisa Grey, tos. Yang pertama tos. si Ned bisa tos, ingat Peter, Ya, si MJ-nya juga MJ pas di nangis. atas nangis yang mulai senyum, gitu. Oh gitu. Iya. Megangin ini ya, liontin Betul, dari liontin dari si Peter. ini Sambungannya benar-benar. gitu ya. Ya. Cuman gue scene lucunya sih adalah Hulk yang dihipnotis saya. Marah-marah Hulk, dak dok. Parah banget tuh Iya. dihipnotis. Apa yang terjadi? Parah banget. Oke, mungkin film terakhir ke Rebecca ya. Iya. Kamu memilih apa film terbaru kita? Sama sih masih di Agustus juga, The End of Oak Street ya. Ya, ini agak imajinatif ya. Iya benar-benar. Itu gue pengen nonton tapi belum pernah. Sci-fi. Iya, soalnya kan dunia masa kini tahu-tahu entah dari mana ada dinosaurus ya. Iya betul. Ada ini berasa kayak Jurassic Park dikit gitu sih. Kayak karena kan kayak tiba-tiba ada dinosaurus Kejar-kejaran, kejar-kejaran apa segala macam ya. Basically balik lagi karena ini mungkin harusnya udah nggak spoiler ya. Ya pokoknya intinya adalah si Si Anne Hathaway. kayak keluarganya si Anne Hathaway ini tuh tinggal di satu perumahan gitu lah ya, klaster gitu. Yang terus suatu malam kayak klasternya tuh diculik gitu sama alien, dituker. Satu klaster. Satu klaster itu kayak kayak buletan gitu, tiba-tiba Oke. kayak diculik terus dituker ke tempat yang kayak ke hutan di hutan tropik gitu di beberapa ratus juta tahun yang lalu gitu. Oh, kembali back to the Betul, past. back to the past betul. Tapi itu jadi kayak ditukar gitu. Jadi yang wilayah dari hutan tropik itu Pindah ke masa sekarang, yang dari masa sekarang itu dipindah ke balik gitu. Jadi ya sama-sama hancur karena yang dari hutan tropik kan ngebawa binatang-binatangnya Betul. juga kan. Iya. Tapi pas yang dia datang ke yang pas itu juga masuk ke hutan tropik dengan banyak banget binatang-binatang, hewan-hewan purba. Ya udah tuh jadi kayak gimana nih caranya kita balik gitu-gitu dan segala macem. Iya. Basically sebetulnya adalah survival, balik lagi itu film survival dan itu kayak kayak dia gimana caranya kita kayak selamat nih dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu sebetulnya apa sih gitu kan gitu. Iya. Tapi gue belum nonton sih. Lo belum nonton. Belum. Makanya Endingnya gimana? menarik sih. Endingnya nggak apa-apa ya kita spoiler aja. Jadi pokoknya intinya ya basically mereka selamat sih. Mereka kayak oke lah gitu kan. Mereka menemukan caranya bahwa ada nih ternyata ada portal yang kayak muncul hilang timbul gitu. Ternyata tuh kayak ini bisa mengembalikan mereka ke malam sebelum kejadian itu terjadi. Oke. Oh. Tapi ada reason nggak? Maksudnya ke reveal nggak? Kenapa gitunya ya? Itu tidak dijelaskan. Betul. Jadi itu tidak dijelaskan kenapanya. Jadi memang pada akhirnya tuh the government itself menjelaskannya tuh seperti kayak sebuah Anomali. fenomena alam gitulah or whatever itulah gitu kan intinya. Tapi karena dia itu akhirnya kembali ke malam sebelum kejadian itu terjadi, bukan lupa, tapi dia jadi bisa
menyelamatkan, betul, menyelamatkan si orang-orang di klasternya dia itu untuk kayak, ayo kita harus keluar dari Cluster perumahan ini gitu, karena bakalan ada sesuatu yang terjadi dan segala macam gitu. Dan terus akhirnya kayak si Anne Hathaway ini dijadikan kayak semacam apa ya, not a hero per se, tapi kayak pokoknya intinya di sama pemerintah US tuh lumayan dikasih apresiasi gitu. Si orang ini bisa nih dia memberikan informasi gitu kan, terus jadi leadernya. betul, jadi leadernya, menyelamatkan banyak orang gitu-gitu dan segala macam, dan akhirnya jadi bikin ilmuwan-ilmuwannya Amerika tuh juga jadi tahu nih ini apa ya fenomena ini tuh buat diteliti gitu lah, biasalah kan kalau film-film kayak gini pasti. Dia tuh di klasternya jadi apa, ketua RW? Nggak tahu juga ya Kak. Ibu mungkin PKK. mungkin setelah dia menyelamatkan itu jadi tuh ketua RW. Cuman memang ya film kayak gini memang nggak perlu cari tahu penjelasannya Logik, kenapa sih. ya. Betul, Karena yang mau betul. dijual kan keseruannya. Yes. Iya, bener. Yang mau dijual kan keseruannya, ini mah bukan film drama. Oke, mungkin ya sampai sini dulu ya untuk film baru ya. Tapi kalau teman-teman ada film baru yang layak dibahas mungkin untuk episode berikutnya ya silakan aja komentar lagi ya. Betul. Karena Kalau kan mau ini request memang juga boleh. Benar. karena kan ini kan favoritnya dari Beka dan Anwar. Iya. Jadi ya kita belum bisa menampung semua film baru karena keterbatasan waktu juga. Betul. Oke, mungkin itu aja kali ya, Mika Yes. ya, Anwar ya, Yep. untuk sesi kali ini. Dan sesi setelah ini kita banyak di bulan September ini tentang filmnya para aktor-aktor, ya. Yep. Ada Tom Hanks, ada DiCaprio, ada Dwi Sasono, ada Gonyo juga. Korea. Gonyo. Gongyo. Jadi banyak aktor-aktor. Oke, jadi tetap ada di Stay Suara tune. Sinema, share, like, and subscribe. Dan terakhir, film selesai, Cerita cerita dimulai. Dadah.